Perkenalkan, saya Arya Prana. Saya datang kemari atas informasi dari warga yang memang katanya Anda ini membuka praktek di sini. Dan apakah benar Anda ini dari Gunung Santet? Benar sekali. Benar. Saya mantan pengikut aliran Ki Gondo Oh, yang itu sempat tapa di Gunung Santet. yang memang tapa di Gunung Santet. Terus Anda ini apa alasannya ikut aliran Ki Gondo? Alasannya saya ikut aliran Ki Gondo itu banyak dan kamu tidak perlu tahu. Begitu. Saya juga dengar-dengar, walaupun saya sudah lama tidak ke Gunung Santet, tapi saya mendengar informasi di Gunung Santet bahwasanya ada seseorang yang mengusik Gunung Santet itu yang bernama Arya Prana. Arya Prana, itu saya. Oh itu jadi kan? Jadi saya mau tanya lagi dengan kamu. Kamu tahu masalah racun dari Gunung Santet itu? Nah, saya mengetahui masalah racun yang ada di Gunung Santet, dan racun itu hanya yang mempunyai Ki Gondo. Yang punya racun itu adalah Ki Gondo. Saya ingin tahu racun itu dibuat dari apa? Racun itu dibuat dari tulang manusia. Tulang manusia. Itu manusia dari mana itu? Tulang manusia itu didapatkan yang melakukan ritual tumbal untuk pesugihan yang ada di Gunung Santet. Oh, tulang itu yang didapatkan dari bekas orang melakukan pesugihan di Gunung Santet. Benar sekali. Begitu. Terus dihancurkan tulang itu. Dan dibuat oleh Ki Gondo. Ki Gondo akan mengeluarkan dan akan membuat racun itu kalau diri dia dalam keadaan terdesak. Oh, begitu. Jadi memang benar racun itu ada dari Ki Gondo gitu. Benar. Iya. Ya, teman-teman ya. Ini adalah salah satu dukun yang mana dia ini mantan pengikut dari Ki Gondo dan dia tahu tentang masalah racun itu. Ya, saya ingin tahu sebenarnya racun itu dari apa gitu loh. Memang kalau kita samakan dengan tepung itu sama teman-teman, tetapi itu bukan tepung ya. Jadi racun itu dibuat dari tulang manusia. Memang ada yang berkomentar di video saya itu teman-teman, itu adalah terbuat dari tulang manusia, tapi itu memang benar. Yang ini memang benar teman-teman ya. Maksud saya racun digunakan Gondo itu memang benar. Jadi tulang manusia itu didapatkan dari hasil pesugihan ya, bekas pesugihan orang-orang yang melakukan pesugihan di Gunung Santet teman-teman. Saya nggak tahu tulang itu dari mana, terus memang tumbal itu gimana itu saya nggak tahu teman-teman. Yang jelas apa yang dia katakan itu memang benar dari tulang manusia teman-teman ya. Terus kamu berhenti dari Gondo tuh kenapa? Karena saya sudah merasa saya sudah mempunyai banyak ilmu dan paling sakti. Maka dari itu saya membuka praktek sendiri. Oh, Dan begitu. saya izin kepada Ki Gondo untuk buka praktek. Berarti kamu merasa diri kamu sudah mampu begitu? Nah. Karena maka dari itu kamu membuka praktek sendiri. Benar Itu sekali. zaman dulu itu banyak nggak orang yang datang ke situ mencari sesuatu di situ? Tentu banyak sekali. Maka dari itu Ki Gondo menyediakan tempat khusus untuk melakukan ritual. Dari mana-mana itu ya? Nah, dari mana-mana pun orang datang ke Gunung Santet hanya untuk mengajar keilmuan di situ. Terus racun itu ada penawarnya nggak? Penawar itu ada, tetapi hanya Ki Gondo yang mengetahui. Wah, cuman Gondo aja yang tahu masalah penawar itu, karena dia yang membuat racun itu. Benar sekali. Oh begitu. Terus saya datang kemari. Saya hanya ingin cari informasi. Kamu kan sudah nggak di Gunung Santet lagi kan? Nah, saya hanya ingin mencari informasi saja. Mencari informasi sebenarnya apa yang ditujukan oleh Gondo itu hingga saat ini. Dari dulu hingga saat ini saya belum pernah ketemu Gondo. Kamu bisa beritahu bagaimana cara ketemu Gondo? Untuk mencari Ki Gondo atau bertemu dengan Ki Gondo itu cukup mudah. Hanya saja kamu harus melawan
dukun yang dianggap Ki Gondo itu paling sakti. Kalau memang kamu sudah membuat dukun itu tepar atau lumpuh, yang sama kamu dengan lumpuhkan para dukun yang ada di Gunung Santet, Ki Gondo akan turun mencari dirimu. Sebenarnya siapa dukun itu? Dari Asmo sudah saya lumpuhkan, dari yang lain pun sudah saya lumpuhkan semua. Tetapi Gondo sebelum mau turun dengan alasan dia akan menyempurnakan ilmunya dulu. Itu hanya alasan semata yang harus kamu cari. Nah, Ki Gondo kalau sudah menyebar racun itu, tetapi tidak guna dengan orang-orang yang disebar ataupun dengan dirimu, tidak mau lagi. Ki Gondo harus menurunkan dukun yang dianggap dia paling sakti. Kalau dukun itu sudah lumpuh atau tidak mampu untuk melawan dirimu, beliau langsung turun mencarimu. Oh, berarti memang masih ada dukun yang sakti di situ gitu? Masih ada. Itu salah satu senjata terakhir Ki Gondo. Kalau dukun yang lainnya ataupun racun itu tidak mampu. Oh begitu. Saya minta sama kamu, bisa nggak kalau kamu buktikan ilmu dari Gunung Santet itu sekarang? Dengan mudahnya. Coba buktikan, saya ingin tahu ilmu itu seperti apa. Karena selama ini saya melawan dari Gunung Santet, ya ilmunya seperti itu saja. Siapa tahu ada yang lebih kuat lagi ya teman-teman ya. Tapi saya ingatkan, kalau dukun yang dianggap Ki Gondo paling sakti, jangan main-main. Jaga ucapan. Saya tidak akan takut sama dukun. Buktikan saja ilmu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu billahi bil fa'ida wa nasbih bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasakan ini aneh. Walaupun saya sudah lama tidak tahu dengan sakit, tapi keilmuan saya dan diremehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Yang jelas kita sudah dapat informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasakan.
Ya, saya akan coba kunci balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman, memang racun itu digunakan oleh Gondo sebagai senjata pamungkas, ya, senjata teman-teman, berbeda dengan halnya pasukan-pasukan atau murid-murid atau pengikut dia yang memang sakti-sakti ilmunya, ya itu digunakan sebagai senjata dia kalau memang dia sudah terdesak. Banyak pun yang berkomentar Gondo ini sudah mulai licik, Gondo ini memang sudah takut dia menggunakan serangan fisik, ya. Contohnya seperti racun. Kalau racun kita tidak bisa melakukan pagaran teman-teman, tetapi kalau hal-hal seperti pedang, senjata tajam itu kita masih bisa, ya, karena racun ini sifatnya menyatu dengan udara, begitu. Memang kalau saya lihat sekilas itu seperti tepung teman-teman, memang iya seperti tepung bubuk putih seperti itu, ya, tetapi itulah terbuat dari tulang manusia ternyata teman-teman. Saya baru tahu, saya sedang mempelajari racun ini bagaimana, begitu. Bahkan saya sudah sempat hubungi guru besar saya, guru spiritual saya, itu bagaimana cara untuk kita menangani masalah racun itu teman-teman. Intinya selagi racun itu ketika disebar, kalau kita nggak kena teman-teman, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, begitu. Tapi ya memang saran teman-teman benar, kita harus memakai masker, ya. Untuk saat ini mungkin karena ini di kediaman rumah, dia juga kan saya tahu dia itu adalah mantan dari pengikutnya Gondo dari Gunung Santet. Saya berpikir dia tidak menggunakan racun, tetapi dia menggunakan senjata tajam teman-teman, ya. Maka itu saya tidak memakai masker. Besok kalau saya masuk ke dalam hutan atau saya bertemu dengan seorang dukun, saya akan coba pakai masker teman-teman, karena itu sangat berbahaya, ya. Yang tahu penawarnya itu hanya Ki Gondo teman-teman, bukan dukun-dukun yang ini. Dukun mereka ini nih, pengikutnya Gondo itu tidak tahu masalah penawar itu. Dan memang racun itu ada yang tahu, mau cara membuatnya seperti apa itu ada yang tahu teman-teman, ya. Racun itu ketika masuk ke dalam tubuh dia tidak bisa dideteksi, ya. Dia akan menyatu dalam tubuh, dia akan menghancurkan organ-organ tubuh kita teman-teman. Maka dari itu kita harus hati-hati. Itu sangat berbahaya sekali racun itu teman-teman, ya. Kalau serangan gaib, serangan dari senjata tajam, insya Allah kita masih bisa menahan, masih bisa menghindar, kita nggak akan kena teman-teman. Tetapi kalau udah racun, dia menyatu dengan udara, itu sangat sulit sekali teman-teman. Mau bagaimanapun racun itu sangat berbahaya, ya. Apalagi bahan baku dari mereka itu ada yang terbuat dari, salah satunya adalah tulang manusia itu sendiri teman-teman. Kita sangat berhati-hati. Mungkin Gondo ini mulai terdesak karena dia takut teman-teman sebenarnya, karena semakin lama dukun dari Gunung Santet itu semakin lama akan habis dengan sendirinya. Saya sudah lama teman-teman tidak masuk Gunung Santet. Yang saya datangi hanyalah jalurnya saja, tidak masuk sampai ke atas tidak teman-teman. Kalau udah masuk ke atas itu kita butuh waktu beberapa hari, ya. Dan satu lagi teman-teman, ini saya bukan promosi, bukan saya berjualan, tidak, ya. Ya teman-teman, ya, saya membuat minyak bidara itu aslinya untuk pribadi saya sendiri. Apabila ada pasien yang memang datang ke tempat saya gunakan minyak bidara itu, begitu. Masalah kegunaan minyak bidara itu banyak sekali teman-teman. Untuk hal dalam goib, dalam kita untuk non medis maupun medis, itu semua rata-rata bisa teman-teman dengan minyak bidara itu, karena bahan baku utamanya adalah daun bidara sendiri, ya. Ya teman-teman, ya. Jadi itu tadi saya sudah jelaskan. Memang jika teman-teman ingin memiliki minyak bidara itu, walaupun saya tidak memperjualbelikan atau saya membuat iklan, silakan teman-teman hubungi admin saya atau hubungi saya langsung, bisa tanya-tanya masalah apa sebenarnya manfaat dari minyak bidara itu, terus bagaimana cara pemesanannya, karena saya tidak memasang iklan dimanapun. Dan hati-hati, ya, orang yang takut menghubungi saya karena mereka itu banyak sekali melihat
berita-berita penipuan di luar sana. Saya katakan memang benar. Banyak yang mengatasnamakan para spiritual untuk mencari keuntungan, ya teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman. Nomor resmi saya hanya ada di YouTube saya sendiri, tidak ada di tempat-tempat lain, begitu ya. Saya memang punya media sosial lainnya, tetapi hanya YouTube dan Facebook saya saja yang memang mempunyai nomor pribadi saya. Silakan teman-teman buka Facebook saya, itu Arya Prana Official atau Arya Prana saja, itu udah ketemu nanti teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat benar atau tidak, nanti samakan dari nomor itu di YouTube saya, disamakan. Kalau memang sama, itu saya pastikan itu benar nomor saya teman-teman ya. Tapi kalau memang salah, hati-hati, itu adalah penipuan. Oke ya, kita tidak usah terlalu lama. Saya ini masih banyak yang harus saya kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Tiga kali serangan kita akan lumpuhkan dia. Gak usah takut teman-teman. Saya yakin dia tidak mempunyai racun, karena tidak semua dukun yang ada di Gunung Santet itu mempunyai racun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dha la yasma'u rabbi ismihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma yuhillu bi shay'in min shay'in wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. Allah. Ya teman-teman, tadi saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan. Intinya masalah minyak bidara itu, silakan teman-teman menghubungi saya secara langsung ya. Karena minyak itu digunakan satu tujuan, satu minyak satu tujuan. Dalam arti satu nama orang ya satu tujuan, tidak bisa disebar tidak bisa digunakan orang lain juga, karena sudah atas nama, begitu teman-teman. Karena kita mengasma itu, mendoakan itu dengan atas nama yang memang berkepentingan, begitu teman-teman ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk yang lain-lain, tidak bisa, hanya satu tujuan, satu nama, begitu teman-teman. Intinya kalau memang teman-teman mau pesan, silahkan hubungi nomor admin saya atau nomor saya yang tertera di deskripsi video ya. Bisa teman-teman tanya-tanya dulu, karena semenjak saya membuka masalah minyak bidara ini, itu ratusan orang langsung menghubungi saya teman-teman. Itu saya sangat kaget sekali, menanyakan hal minyak bidara itu seperti apa. Sedangkan selama saya membuat YouTube, saya tidak pernah mempromosikan minyak itu ya. Itu minyak pribadi saya yang memang saya gunakan untuk diri saya sendiri atau pasien-pasien saya yang lainnya, begitu teman-teman. Intinya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita sudah tahu bahan baku racun itu apa, dan kita sudah tahu gondok ini seperti apa sekarang teman-teman. Intinya kita tunggu saja, dia akan turun dengan sendirinya. Saya nggak tahu dia mau bawa racun sebanyak apapun. Intinya kita tunggu saja teman-teman, kita harus berhati-hati. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyarankan saya menggunakan masker atau yang lainnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nanti kita akan coba pakai masker teman-teman ya, untuk mendatangi dukun yang memang dari Gunung Santet. Kita harus berhati-hati ya. Mungkin sampai sini dulu. Jika teman-teman ingin menjalin silaturahmi dengan saya, silakan hubungi saya, ada di deskripsi video. Kita akan jalin silaturahmi di situ. Mohon maaf sebelumnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Arya Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.